Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan metode diseksi yang dikaji dalam jurnal ilmiah. Soal jurnal yang diberikan ada fx sama dengan x kuadrat 4 dikurang 2x kuadrat 3 dikurang 5x. Interval awalnya ada batas bawah A sama dengan 1 dan batas atas B sama dengan 3. Batas errornya sama dengan 0,001. Rumus bisection Cn sama dengan An tambah Bn bagi 2. Untuk rumus error absolutnya ada An sama dengan Bn kurang An bagi 2. Iterasi satunya ada C1 sama dengan A1 tambah B1. Untuk A1 itu batas atas dan batas bawah dan B1 itu batas atas bagi 2 sama dengan 1 tambah 3 bagi 2 sama dengan 2. Untuk dua hasil ini masukkan ke X yang rumus pertama. 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali 2 kuadrat 3 dikurang 5 kali 2 sama dengan 16 kurang 16 kurang 10 sama dengan negatif 10. Karena hasilnya negatif, jadi yang diganti adalah batas bawahnya ganti 2 dengan hasil yang iterasi 1 dan batas bawah atasnya masih tetap 3. Iterasi 2 C2 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 2 2,5. Untuk FC2 nya hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, jadi yang diganti adalah batas bawahnya, jadi 2,5 hasil iterasi 2 dan batas atasnya masih tetap 3. Untuk iterasi 3 C3 2,5 tambah 3 bagi 2 sama dengan 275. Hasil FC3 1847656. Karena hasilnya positif, jadi yang diganti adalah batas atas atau B4 dan batas bawahnya tetap 2,5. Iterasi 4 C4 2,5 tambah 275 bagi 2 sama dengan 265. Untuk hasil FC4 nya adalah negatif 1,839844. Yang diganti adalah batas bawahnya A5 karena hasilnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najaril Maudan. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi 5 dan literasi 6. Pada literasi kelima, interval yang digunakan berada di antara 2,265 dan 2,75. Titik tengah interval tersebut dihitung menggunakan rumus metode biseksi sehingga diperoleh nilai C5 sama dengan 2,6875. Setelah nilai tengah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi C dalam kurung C5. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa F dalam kurung C5 bernilai negatif, yaitu sekitar minus 0,155518. Karena tanda fungsi pada titik tengah berada dengan tanda fungsi di batas atas, maka dapat disimpulkan bahwa akar persamaan berada di antara C5 dan batas atas interval. Oleh karena itu, pada literasinya berikutnya, batas bawah diperbarui menjadi C5, sedangkan batas atas tetap. Penjelasan literasi 6. Pada literasi ke-6, interval baru yang digunakan adalah 2,6875 hingga 2,75. Titik tengah interval ini dihitung dan menghasilkan nilai C6 sama dengan 2,71875. Kemudian dilakukan perhitungan nilai fungsi F dalam kurung C6. Hasil menunjukkan bahwa F dalam kurung C6 bernilai positif, yaitu sekitar 0,887207. Karena nilai fungsi pada batas bawah dan titik tengah memiliki tanda yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa akar persamaan terletak di antara batas bawah dan titik tengah. Dengan demikian, batas atas diperbarui menjadi C6, sementara batas bawah tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Latif. Di sini saya akan menjelaskan bagian iterasi ke-7. Metode yang digunakan menampilkan proses metode bisection method untuk mencari akar persamaan dari fungsi nonlinear fx sama dengan x4 kurangi 2 kali 3 dikurangi 5x. Iterasi ke-7, titik tengah C7 diperoleh dari rata-rata batas bawah dan atas 2,6875 dan 2,71875, yaitu 2,703125. Hasil fungsi nilai FC7 adalah 0,356934.
Karena hasilnya positif, maka titik ini akan menggantikan batas atas untuk iterasi berikutnya. Estimasi error E7, tingkat kesalahan pada tahap ini adalah 0,015625. Selanjutnya ada iterasi ke-8, penyempitan rentang. Batas baru sekarang lebih sempit 2,6875 hingga 2,703125. Titik tengah baru C8 didapat nilai baru 2,6953125. Hasil fungsi nilai f C8 mengecil menjadi 0,100983. Ini menunjukkan nilai C semakin mendekati akar yang sebenarnya, di mana fx seharusnya mendekati 0. Estimasi error, kesalahan berkurang setengahnya menjadi 0,0078125. Kesimpulannya, dapat kita lihat bahwa seiring bertambahnya iterasi, nilai fungsi fc semakin mendekati 0 dan nilai error berkurang secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa metode biseksi berhasil melakukan konvergensi untuk menemukan akar persamaan dalam rentang tersebut. Sekian, terima kasih. Dari iterasi ke-9, interval yang digunakan adalah 2,6875 sampai 2,6953125. Nilai tengah yang diperoleh dari interval tersebut adalah C sama dengan 2,6914025. Setelah dihitung, nilai fungsi pada titik ini adalah F sama dengan minus 0,026295, yang menunjukkan bahwa nilainya masih negatif. Oleh karena itu, baris bawah dikurangi menjadi A sama dengan 2,6914025, sedangkan batas atas tetap B sama dengan 2,6953125. Nilai error pada iterasi ini adalah E sama dengan 0,00390625, yang menandakan interval akar tulis menyempit. Pada iterasi ke-10, interval yang digunakan adalah 2,691402625 sampai 2,6953125. Nilai tengah interval ini adalah C sama dengan 2,693359,375. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai fungsi pada titik tersebut adalah F sama dengan 0,037281, sehingga nilai positif. Dengan adanya perbedaan tanda nilai fungsi, batas atas diperoleh menjadi B sama dengan 2,693359375. Sementara batas bawah tetap A sama dengan 2,691402625. Nilai error pada iterasi ini adalah E sama dengan 0,001953125, yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan semakin mendekati akar sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan iterasi ke-11 sampai 14. Iterasi ke-11, interval dipersempit, didapat titik tengah C11 sama dengan 2,6923828,125. Nilai F dalam kurung C11 positif, jadi interval baru mengarah ke bagian yang memuat akar. Error menjadi 0,009765,625. Iterasi ke-12, titik tengah C12 sama dengan 2,69189453125. Nilai F dalam kurung C12 negatif, maka interval kembali dipersempit, error turun menjadi 0,0048828,125. Iterasi ke-13, titik tengah C13 sama dengan 2,692138671,875. Nilai F dalam kurung C13 masih negatif, jadi batas bawah diperbarui dari interval makin kecil. Error menjadi 0,00241440,625. Interval ke-14 yang terakhir adalah titik tengah C14 sama dengan 269226421,875. Error akhir yaitu 0,000012,20,7. Sudah lebih dari kecil dari 0,01, jadi iterasi dihentikan dan akar persamaan diperoleh sekitar X sama dengan 2,0900647.